Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 74 tahun merdeka tidak membuat Indonesia segera menjadi negara maju. Justru dalam beberapa tahun, Indonesia mengalami masa-masa sulit yang membuatnya justru mundur. Banyak hal besar yang menjadi polemik di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Namun, polemik atau masalah besar itu nyatanya tak kunjung menemui titik terang. Tingkat pengangguran Indonesia masih kalah jauh dengan negeri jiran Malaysia yang hanya 3,3% per Juni 2019 dan Vietnam yang sebesar 2,16% per Juni 2019. Rendahnya serapan tenaga kerja Indonesia erat kaitannya dengan beberapa sektor perekonomian yang semakin mengkhawatirkan. Berbicara mengenai pengangguran, agaknya tidak bisa terlepas dengan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan per Maret 2019 tercatat sebesar 9,41%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa tugas pemerintah untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan masih jauh dari kata tuntas. Pemerintah memilih tema Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju pada HUT ke-74 Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan tema SDM unggul diambil karena menjadi fokus pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan. Presiden Jokowi sudah menyiapkan langkah besar demi meningkatkan daya saing Indonesia ke depan. Presiden Jokowi akan fokus untuk investasi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Menurut Jokowi, kualitas sistem pendidikan dan pelatihan harus betul-betul dirancang dengan cara yang baru. Pada pemerintahan Joko Widodo saat ini, berbagai program seperti pelatihan dan sekolah vokasi akan digiatkan. Indonesia akan semakin menarik dengan berkembangnya berbagai bidang pekerjaan di dunia usaha dan dunia industri, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di lain pihak, masih banyak angkatan kerja usia produktif yang masih menganggur karena kurang memiliki keterampilan atau skill yang dibutuhkan dunia kerja. Sekarang, muncul berbagai bidang pekerjaan yang belum ada jurusannya di sekolah ataupun program studinya di perguruan tinggi. Sehingga kursus dan pelatihan menjadi pilihan alternatif untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada dunia kerja. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan bagian dari pendidikan non-formal yang sangat aktif dan berperan dalam memberikan layanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari peran serta organisasi mitra seperti Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Forum PLKP adalah wadah organisasi bagi para pengelola LKP di Indonesia. Tersebar di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia dengan anggota lebih dari 19.000 lembaga di bawah naungannya dengan berbagai jenis keterampilan. Berperan sebagai mitra pemerintah yang turun andil dalam memberikan solusi terhadap permasalahan sosial di masyarakat, mengurangi pengangguran, serta kemiskinan. Kita dihadapi dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, ya. Di mana-mana kita temui angkatan muda seluruh Indonesia yang begitu banyak dan menuntut lapangan pekerjaan yang layak. Dan tentu saja kita dari sektor pendidikan mempersiapkan itu melalui berbagai cara, ya. Jalur formal yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat seperti SMK, Politeknik, Institut, atau Akademi. Ya, tetapi kita juga mempunyai jalur non formal, ya, seperti yang dilakukan melalui lembaga kursus dan pelatihan ini.
Ini saya kira kebangkitan kita ya untuk menyerap seluruh anak-anak muda yang sangat energetik itu ya. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai 5,5 juta ya, lebih angkatan muda yang sekarang ini memerlukan lapangan pekerjaan yang layak ya. Saya harapkan partisipasi dari seluruh masyarakat ya, dalam memajukan lembaga kursus ini, ya, dalam memajukan lembaga-lembaga pelatihan ini demi menuju Indonesia yang kompeten, Indonesia yang terampil, yang mempunyai daya saing tinggi dan pada akhirnya membawa Indonesia ke Indonesia maju. Selama ini kami sudah berhasil untuk membina sekitar, kalau dihitung secara total semenjak direktorat ini berdiri, kami mungkin sudah sekitar 2.900.000 orang lebih yang bisa mendapatkan pekerjaan dan mereka bisa usaha mandiri. Setiap tahun kami minimal mendapatkan program untuk membantu itu minimal 200.000 orang, dan itu dianggarkan oleh anggaran pemerintah melalui APBN, dan ini tersebar di seluruh Indonesia tanpa memandang mereka itu dari latar belakang apa. Yang penting mereka adalah putus sekolah dan mereka mempunyai hak untuk bisa mendapatkan pendidikan. Kalau satu kursus 1 bulan mengentaskan 2 pengangguran, ini setiap bulan kita sudah bisa mengentaskan 2 kali 19.000. Ini saya kira dahsyat. Apalagi kita sudah mempunyai marketplace yang kita namakan GoVokasi. GoVokasi ini tentunya akan bersama dengan Kementerian Pendidikan. Dengan adanya daring yang sudah ada di Kementerian Pendidikan, kita punya aplikasi tentang GoVokasi. Penggabungan antara GoVokasi dan daring ini saya kira adalah solusi untuk pengangguran di Indonesia. Mari kita bangkit, kita gerak, dan kita maju untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Saya yakin dan saya percaya bahwa kami mampu untuk mengatasi itu. Kami, Lembaga Kursus dan Pelatihan, hadir merupakan bagian daripada menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui program, melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan kami menciptakan berbagai program dan inovasi untuk dapat diikuti oleh masyarakat untuk mendapatkan wawasan, untuk mendapatkan keahlian maupun kompetensi diri. Bersama Kursus, SDM unggul, Indonesia maju, salam kompeten. 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 Bersama Kursus, SDM unggul, Indonesia maju. SDM unggul, Indonesia maju. Bersama Kursus, SDM unggul, Indonesia maju. salam kompeten. salam kompeten.